Saya mau lihat, Edis jelaskan sama saya. Mana Edis? Udah. Selamat malam, teman. Malam, bro. Selamat malam, saudaraku. Selamat malam. Gimana, Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Oke, saya rasa boleh. Pak Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini, jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, akhir-akhir ini saudara kita yang beragama Kristen, khususnya di ranah apologet dan para pendeta, itu sedang mengalami keguncangan yang begitu luar biasa. Pro dan kontra tentang peristiwa penyaliban Yesus. Hal ini terjadi setelah beberapa hari sebelumnya itu terjadi dialog antara pendeta Bom atau Pak Bom yang sering dikenal begitu dengan Edis TV, seorang mereka mengatakan ini apologet. Dia bukan apologet, kalau menurut saya dia hanya seorang penghujat, bukan seorang pendebat. Ya, karena memang sering membuat kerusuhan dan keresahan dalam konteks dia itu hanya menghujat, bukan mendebat gitu. Yang menjadi hal menarik dalam hal ini, di saat Edis dan Pak Bom ya mencoba memberikan satu ulasan ya, tentang rencana siapa sebenarnya penyaliban Yesus itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau saudara melihat di sosial media, khususnya di kanal, entah itu di kanal YouTube ataupun di TikTok ya, beredar bahwasanya Edis menyatakan ya bahwasanya kisah peristiwa penyaliban Yesus itu bermula dari ide iblis ya gitu ya. Ini rencana iblis lah kisah penyaliban itu terjadi. Nah, sementara di pihak Pak Bom dia tidak menerima ya. Dia mengatakan bahwasanya kisah atau peristiwa penyaliban itu memang murni kehendak Bapa di surga. Nah, pendapat Edis ini didukung oleh Elia Miron. Elia Miron juga sependapat bahwasanya peristiwa penyaliban itu adalah kisah ataupun ide dari iblis. Sedangkan Pak Bom itu didukung oleh RK. Ini menarik ini. Para apologet sendiri berpecah dalam memahami tentang konsep penyaliban Yesus itu. RK mendukung pendapat dari Pak Bom
bahwasanya kisah penyaliban itu ya merupakan ide ataupun ya apa namanya niat daripada rencana daripada Bapa di surga. Nah, yang menariknya lagi tadi kita lihat di akhir cuplikan video itu, sementara Pendeta Ezra Soru memiliki penafsiran atau pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang dimiliki oleh Pendeta Ezra Soru, peristiwa penyaliban, ya penyaliban Yesus ini tentunya itu merupakan ide keinginan bersama antara Bapa di surga dan iblis. Ini luar biasa, memang menarik agama ini untuk agama saudara kita yang Kristen ini menarik untuk kita cerna dan kita amati lebih lanjut. Menariknya begitu. Terhadap satu peristiwa memiliki banyak versi, konsep dan pola pemahaman dari masing-masing mereka. Ya, inilah resiko kalau sebuah agama yang tidak didasari dalam konsep kebenaran, ya, dan ukuran suatu ajaran itu benar apa itu tidak ada. Jadi masing-masing punya versinya masing-masing. Dan ironinya lagi, ya, kitab suci mereka yang mereka sangka itu adalah firman Tuhan itu dapat ditafsirkan versinya masing-masing. Makanya setiap orang, setiap pendeta memiliki pola pemahaman dan penafsiran berbeda-beda. Itu sebetulnya tidak hanya berkaitan tentang peristiwa penyaliban Yesus saja, tapi juga ada dalam beberapa hal mereka memiliki pola pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ada tiga versi lah, tiga pemahaman berkaitan tentang kisah ataupun peristiwa penyaliban Yesus. Pendapat pertama, ya, Edis tadi mengatakan ini adalah rencana iblis, idenya iblis. Yang kedua, Pak Bom dan teman-temannya itu mengatakan peristiwa penyaliban itu adalah ide dari atau keinginan dari Bapa yang di surga. Jadi bukan keinginan iblis. Sementara Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwasanya peristiwa penyaliban Yesus itu ide daripada Bapa dan juga ide iblis sekaligus. Jadi gabung jadi satu. Nah, kan jadi menarik ini jadinya ya. Iblis kah atau Bapa yang punya rencana penyaliban Yesus itu sendiri? Terlepas dari perdebatan mereka, saudara, saya mengamati dari sisi lain. Ada hal yang lain yang menurut saya ini pantas untuk diungkap, begitu. Pantas untuk diungkap. Apa itu? Pertama, kalau menurut saya saudara-saudara kita ini terjebak dalam pola pemahaman mereka masing-masing. Inilah resiko kalau sebuah kitab suci pertama tidak ada bahasa aslinya, tidak memiliki bahasa asli, sehingga mereka patokannya adalah terjemahan. Nah, lebih parahnya lagi, lebih ironinya lagi, terjemahannya ditafsir lagi. Ya, terjemahan ini sudah arti, sudah terjemahan, kemudian terjemahannya ditafsir lagi. Nah, sayangnya ukuran dan indikator untuk penafsiran ayat itu tidak ada. Indikatornya masing-masing. Sehingga patokan dia untuk menafsirkan itu ya otaknya saja. Akalnya masing-masing. Ya, akalnya masing-masing. Sehingga resikonya begini. Ini mempunyai versi beda, yang ini punya versi beda, dan ini punya versi sendiri. Ya, karena memang tidak ada ukuran standar untuk menafsirkan ayat. Ukuran standarnya adalah pikiran dan pola pemahaman masing-masing individu. Makanya kenapa di dalam Islam Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan akal dan logika saja. Inilah penyebabnya, risikonya. Ya, kita sudah melihat contohnya ini. Taruhlah mereka mengakui sebagai kitab suci. Sebuah kitab suci yang mereka akui, yakini sebagai panduan, ternyata ditafsirkan menurut logika masing-masing. Terakhir itu yang terjadi. Nah, Al-Quran kenapa ada ilmu tafsir? Supaya ini salah satunya dihindarkan. Ya, makanya di dalam Islam itu untuk memahami dan menggali isi kandungan Al-Quran, ada ilmu tafsir yang membahasnya. Ada ilmu tafsir yang menggalinya. Tidak akal logika saja. Nah, ini resikonya tuh begini nih, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
dari 3 pendapat yang kita dengar tadi, baik itu pendapatnya Edis, baik pendapatnya Bom Bom ataupun pendeta Isra Soru, kalau Edis TV mengatakan itu adalah ide dan rencana iblis, penyaliban itu, ini bahaya sekali. Kenapa saya katakan demikian? Itu artinya kalau ide iblis punya, ya, itu punyanya iblis, berarti selama ini saudara-saudaraku yang beragama Kristen itu mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dikonsep oleh iblis. Yang diikuti oleh iblis. Maka jadi para pemuja iblis. Jadi budak-budaknya iblis dan jadi hamba-hambanya iblis. Konotasinya ke sana, jadinya perginya, saudara. Jadi tidak benar kalau seandainya ini merupakan ajaran dari Tuhan. Kalau seandainya peristiwa penyaliban itu adalah ide dari iblis, karena memang tumpuan, ya, titik tumpu tentang ketuhanan Yesus itu terjadi bermula dari peristiwa penyaliban itu. Nah, kalau seandainya peristiwa penyaliban itu ternyata adalah idenya iblis, berarti yang diikuti adalah ajaran iblis. Itu pertama. Yang kedua, kalau mengikuti pendapatnya Pak Bom Bom, pendeta Bom Bom, bahwasanya ini adalah idenya Tuhan Bapa, rencana Tuhan Bapa terhadap kisah peristiwa penyaliban. Kalau yang kita tahu dan yang kita pahami, mereka akan meyakini bahwasannya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya, yang turun dari surga memalih rupa atau menjelma menjadi manusia untuk disalibkan. Kalau memang itu idenya Tuhan Bapa untuk menembus manusia, dia harus mati di kayu salib, bukannya itu ide bunuh diri namanya? Itu ide bunuh diri, son. Iya. Saya untuk bisa mengampuni dosa orang, ya, saya harus berubah menjadi manusia. Ya, memang saya anggaplah misalnya saya jadi Tuhan, berubah menjadi manusia lalu mati di kayu salib, dan itu memang rencana saya, ide saya. Kan sama saja itu ide bunuh diri namanya. Jadi ajarannya itu lahir dari konsep bunuh diri. Parah juga itu yang kedua. Kalau seandainya idenya itu adalah ide Bapa yang di surga, peristiwa penyaliban itu, maka itu bermula dari konsep bunuh diri. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau seandainya mengikuti pendapat daripada pendeta Isra Soru, bahwasanya peristiwa penyaliban itu adalah gabungan ide dari Sang Bapa dengan iblis, wah, ini jauh lebih bahaya lagi. Artinya antara Bapa mengikuti pendapat idenya iblis, atau iblis yang sekongkol dengan Sang Bapa untuk mempersiapkan, untuk menyelenggarakan peristiwa penyaliban Yesus. Jadi ada kerjasama. Di situ kerjasama antara Bapa di surga dengan iblis jadinya. Nah, ini kan lebih kacau lagi. Masa Tuhan kerjasama dengan iblis untuk peristiwa penyaliban ini? Nah, ini yang sulit untuk diterima oleh logika. Ya, logika manapun susah untuk bisa menerima 3 konsep ini. Kalau begitu mana yang benar? Ya, kalau sudah 3 tabrakan ide ini, saya yakin tidak ada yang benar. Nggak mungkin kan ide penyaliban yang kemudian itu menjadi konsep teologi di kekristenan, idenya iblis, atau konsep bunuh dirinya Sang Bapa, atau kerjasama antara iblis dengan Bapa. Itu semuanya tidak logis. Tidak logis sama sekali. Nah, inilah resiko kalau seandainya, sekali lagi, resiko kalau seandainya satu konsep ajaran tidak didirikan atas dasar konsep kebenaran, apalagi menafsirkan ayat sesuka hati, semau dan sekehendaknya masing-masing, sehingga timbul problematika, permasalahan dalam konsep ketuhanan. Bayangkan saudara, sudah berapa abad lamanya? Udah 20 abad. Konsep Tuhan saja, konsep ketuhanan, tentang teologi ketuhanannya tidak selesai. Masih cakar-cakaran, masih carut-marut, masih kelahi. Ya. Maka pertanyaannya, masih pantaskah ini untuk dinyatakan bahwasanya konsep ini suatu kebenaran? Masih pantaskah ini menjadi satu konsep yang bisa menyelamatkan? Sungguh jauh, saya rasa sangat jauh dari konsep kata-kata itu yang benar dan yang mampu menyelamatkan.
Demikian saudara, semoga ini menjadi iktibar dan bisa kita mengambil pelajaran dari pertengkaran, pertikaian, dan perselisihan dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.